Kayaknya emang oke, biar ada landasan pembuka biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Ya, teman-teman nggak perlu penghormatan karena nggak ada siapa-siapa mungkin yang melihat ini, atau mungkin sekalipun ada mungkin tidak terlalu dihormati juga ya, karena kita sama-sama manusia yang kalau mati nggak bakalan bawa apa-apa kecuali bawa iman dan juga ketakwaan. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya dan karunia-Nya serta rezekinya yang selalu diberikan kepada kita, walaupun seringkali kita tidak mensyukurinya, yang senantiasa memberikan waktu walaupun seringkali kita menyanyiakannya. Dan ini termasuk tamparan juga untuk seorang yang selalu bicara di kamera akhir-akhir ini, emang agak berhenti, kayak nggak meyakinkan sekali gitu ya apa yang telah dia pelajari. Sholawat dan salam tidak lupa pula marilah kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat rahmatnya dan juga perjuangannya yang telah membawa Islam dari zaman gelap menuju zaman cahaya, walaupun sekarang kok kelihatannya malah pada tanda tanya. Yaitu terserah mau diartikan bagaimana, pengalamannya gimana, mau secara tekstual, kontekstual, intinya adalah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh pikiran kalian, silahkan kembangkan, karena di sini seorang Egy hanya ingin menyampaikan 5 pokok cara dekat dengan agama Islam, biar nggak tanda tanya lagi nih apa cara-caranya atau gimana. Walau karena seiring perkembangannya zaman ya, seiring banyaknya informasi yang masuk bukan hanya ke dalam pikiran tapi juga ke dalam hati, dan banyaknya informasi ini entah itu perkembangan zaman, entah itu cahaya, entah itu gelap, entah itu mundur, entah itu maju, tapi intinya adalah bagaimana diri kita merespon dan juga menggunakan semua itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan banyaknya hal seperti itu, kita juga seringkali melupakan sesuatu yang dimana itu juga hal yang penting, merupakan hal yang dimana ketika kita mempelajari itu bisa mengembangkan kita menjadi lebih baik lagi, dan juga bisa menjadikan kita semakin aktif lagi, semakin tahu diri juga, semakin paham juga akan situasi, semakin mengerti juga bagaimana keadaan yang harus diyakini. Karena ya memang benar banget teman-teman, kalau kita ngerasain yang namanya sesuatu itu datang secara tiba-tiba, atau sesuatu itu bisa dikembangkan dengan keinginan kita bisa mendapatkan hikmahnya yang lebih bermakna. Jadi kalau bisa dibilang sih apa tuh hal yang penting banget Gi? Yang hal yang penting banget itu nggak terlalu penting banget, tapi yang penting ya dua diantaranya ialah iman yang kuat dan jiwa yang sehat. Karena pernah gak sih ngerasain udah capek belajar, capek bekerja, atau bahkan capek gak ngapa-ngapain gitu, gak bantu orang tua, itu malah capek rebahan aja, capek pokoknya ngerasa capek aja, ngerasa paling menderita, ngerasa gak akan semuanya gak berguna. Ya ketika udah capek biasa scroll TikTok gitu, istirahat ya, gak udah kalau gak scroll mana Gen Z tuh. Ngelihat orang jadi iri sendiri, jadi kesal sendiri, atau mungkin jadi bahagia sendiri, dan sifatnya itu mungkin hanya sementara, dopamin, bukan mungkin lagi, emang beneran guys. Melihat kebahagiaan yang bukan kita yang membuat kebahagiaan itu, kita cuma ngerasain hanya sedikit sebentar saja, karena mirip seperti filosofis gelas gitu. Gimana kita mau ngisi gelas orang lain kalau gelas kita aja kosong, dan terpaksa gelas kita yang kosong ini akan diisi oleh orang lain, dan karena kosong kita juga gak tahu cara ngisi gelasnya sendiri, ya udah nanti bakal habis sendiri. Ya itu ya, mau didengarkan atau enggak juga,
Gak apa-apa, soalnya gue juga banyak pertimbangan banget mau buat konten kayak gini nih. Yang pertama, seorang lagi nggak jago editing, nggak bisa menarik perhatian, nggak bisa securities, nggak bisa curious, apa ya, lebih ke membuat rasa penasaran sehingga mengembangkan pikiran dan juga ide sehingga langsung mind blowing, langsung melihat bagaimana situasi yang ada di dunia saat ini, langsung memecah segala sesuatu yang ada di dalam otak kalian. Itu hanyalah hayalan dan gak bakalan mungkin bisa berkembang seperti yang diharapkan. Ya, karena dunia ini bukan melihat kuantitas tapi melihat kualitas. Ya, walaupun emang seringkali sudah menyadari tapi tidak bisa kita akui gitu. Karena semakin banyak kita menyadari sesuatu bukan berarti kita semakin pintar, semakin banyak kita banyak pengalaman bukan berarti kita semakin berkembang, semakin lebih baik daripada orang-orang. Mungkin bisa jadi itu hanyalah sebuah hambatan atau sebuah tekanan karena filosofis bagi orang yang banyak ilmu tapi seringkali terjerumus oleh ilmunya sendiri gitu. Apa ya, tidak bisa mengendalikan bagaimana dirinya sendiri berkembang, tidak bisa mengetahui di mana letak pola pikirnya sekarang, tidak bisa mengaplikasikan bagaimana kesadaran dirinya ketika sudah ditemukan. Karena ya begitu teman-teman, banyak orang yang ngerasa punya banyak sekali pemikiran namun nyatanya dia tidak bisa mengaplikasikan bahkan membuat obrolan. Gue pun sama gitu, memiliki banyak perencanaan, memiliki banyak teori, memiliki banyak konspirasi, tapi ketika banyak orang-orang gue gak bisa untuk menggamblangkan berbagai hal yang ada dalam pikiran. Nah, masuk ke dalam poin yang dimana tadi kata gue hal yang penting itu ya, iman yang kuat dan jiwa yang sehat. Nah, disitulah teman-teman iman kita berguna ketika sedang capek, lelah. Bergunanya gimana? Bergunanya bisa membuat hati kita tidak menyerah walaupun sudah lelah. Jadi seperti kata Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah hanya memberikan cobaan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Iya. Dan juga di situlah kita bisa memberikan sebuah dorongan yang kuat, memberikan sebuah tekanan pada kemajuan yang tentunya walaupun menyakitkan, menghinakan dan juga merendahkan, tapi itu hanyalah sementara kalau benar kita berada di jalan kebenaran. Kebenaran itu bukan yang benar kita yakini sendiri, tapi benar sesuai dengan bagaimana kalkulasi, perhitungan dan juga spekulasi yang sudah kita cari informasinya, yang sudah kita teliti. Bukan hanya informasi langsung jadi, hanya kita pendengaran insting dari hati. Enggak, karena apa, manusia itu enggak punya yang namanya keyakinan yang kuat kalau dia gak mencari berbagai hal informasi yang dia telusuri, yang dia dapatkan di dalam hatinya ini. Karena memang benar gitu kata berbagai orang yang hebat bahwa gak ada yang original di dunia ini, bahwa semuanya itu plagiat, semuanya itu hanyalah tiruan, semuanya yang kita pikirkan pernah ada. Lu mikirin apa? Mikirin dunia hayalan, itu udah dibikinin sama Plato, lengkap dengan struktur penulisannya, lengkap dengan struktur bagaimana filsafat imajinasi bekerja, bagaimana logos itu memberikan arti bahwa suatu ilmu itu ada nilai pengetahuan, bagaimana epistemologi itu berarti, bagaimana epistemologi itu bekerja untuk memahami berbagai pondasi, berbagai bahan untuk bisa dipertimbangkan, bagaimana ontologi itu bekerja memahami manusia, memahami Tuhan, dan juga ontologi, epistemologi dan juga logis itu udah ada dari zaman dahulu. Itu turunannya dari Plato. Plato itu memberikan rumusan bahwa ide itu bukan apa yang kita lihat sekarang. Karena kalau kita melihat langit itu warna biru dan kita meyakininya, kita tentu salah. Karena ketika kita teliti itu bukan warna biru tapi warna hitam. Biru itu pantulan dari air laut. Atau kalau kita meyakini bahwa ada pesawat di atas itu kecil ya, dan kita meyakini bahwa ukuran pesawat itu seperti itu salah juga. Karena itu bukanlah yang namanya kebenaran ketika kita teliti. Tapi menurut Aristoteles itu benar. Karena apa? Karena Aristoteles itu meyakini ya pengetahuan itu ya ini ya dari luar, ya yang kita lihat itu, yang enggak kita lihat itu hanyalah sebuah spekulasi, itu gak berguna mau kita teliti mau apa, intinya itu adalah sebuah hal yang ada di luar gitu, yang ada di dalam itu belum bisa dipastikan. Ya itu banyak perdebatan sih, tapi yang bisa menjadi rumusan agama itu dari Plato, karena banyak suatu hal yang spiritual seperti hati, yang magis seperti fenomena kejadian yang tiba-tiba kita jatuh ketimpa cicak atau sesuatu hal ya. Dan
banyak turunan dari ilmuwan itu dari Aristoteles yang mengungkapkan bahwa ilmu itu dari eksternal dan intinya Plato itu dari internal, dari luar dan dari dalam. Oke, kita masuk lagi ke dalam pembahasan yang dimana tadi kan ketika udah capek ya, kita mendapatkan dorongan dari Al-Quran dan di situ kita meyakini bahwa iman itu ada untuk menguatkan bukan untuk menjatuhkan. Dan ya hidup pun kalau kalian deket nih sama Allah gak bakalan kalian gunain hidup ini cuma untuk basa-basi, ya cuma untuk cari muka sana sini, tapi bisa untuk digunakan aksi, bukan hanya kata-kata tapi bukti nyata. Saya pun sangat ingin mendalami ilmu ini, tapi ya sama gitu ya, semua orang juga tahu, orang-orang sukses juga tahu bahwa konsisten itu harus punya obsesi dan ambisi, karena konsisten hanya sebagai totalitas atau pergerakan saja atau realitas saja atau sesuatu yang kita yakini saja, itu nggak akan berkembang atau nggak bakalan compounding tuh, nggak bakalan menjadi hal yang hebat gitu, tapi hanya akan menjadikan angan-angan semata. Ya apa yang 5 itu oke. Yang pertama adalah ngobrol sama Allah, caranya berdoa. Kita itu bukan makhluk yang sempurna, kita nggak bisa segalanya. Kita paham kok kalau kita nggak bisa segalanya, namun kita akan lupa akan siapa diri kita. Kita kayak gak mengingat itu kenapa kita dilahirkan, kenapa kita ada, kenapa kita bisa membuat seseorang itu menderita atau membuat seseorang itu bahagia. Berdoalah, berzikir, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Luangin waktu buat sendiri ya, sama kayak seorang Egi juga ini, luangin waktu buat sendiri di kamar, tentunya tentang hal yang positif seperti konten sekarang ya, bukan hal yang negatif. Hal yang negatif itu udah lebih banyak lagi, dari zaman dahulu juga ada yang baik, ada tapi yang baik hanya setengah gitu ya. Lebih tepatnya ibaratnya mencari seorang yang ranking 1 di berbagai kelas, ya pastinya cuma ada satu, tapi kalau dikumpulkan lagi gitu di berbagai penjuru dunia, yang terbaik 1, 2, 3 ada banyak, tapi yang terbaiknya emang cuma satu. Dan apakah gue yang terbaik? No, tidak. Gue hanya seorang pengamat, seorang penonton yang ngerasa udah bisa segalanya namun gak ada buktinya. Meluangkan waktu buat sendiri, ngerjain masa depan. Skill apa yang gue pelajari, gue itu udah terlalu banyak khayalan gitu, terlalu banyak memberikan harapan pada orang-orang, ngerasa udah bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji 10-20 juta, padahal sejuta aja atau 500.000 atau beberapa ratus aja nggak bisa konsisten gitu, nggak bisa per bulan, nggak bisa bekerja seperti orang-orang. Ya gue akui bahwa banyak sekali kekurangan yang gue alami, dan gue juga mengakui berbagai kesalahan berpikir gue, yang dimana hanya dengan berpikir seperti orang-orang yang udah sukses itu gue kira gue udah sukses, ternyata enggak ya. Cara berpikir dan cara bergerak juga bisa menentukan arah langkahnya kehidupan. Yang ketiga apa, jangan bandingin hidup sama orang lain, kan emang sering kali ya ngerasa gitu pengen sama pikirannya, pengen bener gitu, pengen kayak semua orang itu adil gitu, namun nyatanya nggak seperti itu. Karena kalau secara jokes gamonnya ya, atau secara rasa kasih sayangnya itu, kalau kita pikirannya sama, pasti aku suka kamu suka, malah jatuh cinta. Salah, laki-laki tuh kurang asik kalau jatuh cinta, jatuh terluka, nah baru mengena. Yang keempat, jaga circle pertemanan, jangan yang asik kayak malah menyesatkan, carilah yang saling mengembangkan. Ya sesimpel sih kalau gue sih, gak terlalu peduli juga sama pertemanan guys ya, karena kayak udah terlalu pas atau terlalu puas aja, walaupun belum memulai super tim ya, baru Superman dari dulu sampai sekarang Superman aja, ngerasa semuanya bisa lakuin sendiri. Mungkin gue bakal sadar ketika udah mulai bisnis usaha, ketika itu bakal banyak sebuah kekurangan dalam diri ya, gue cuman menyadari tapi gak melakukan hal yang gue sadari itu. Yang kelima dan yang terakhir, syukuri walaupun hasilnya recehan, karena syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke, lakuin yang terbaik. Dan untuk menutup hari ini, kurangi ekspektasi agar tidak membebani diri. Saya Egi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah teman-teman yang bisa gue dapat setelah mengalami beberapa fenomena kejadian, bukan fenomena tapi beberapa realita yang udah gue jalani, yang terlalu banyak ekspektasi, yang dimana gue mempelajari filsafat kerangka berpikir dari Dr. Fahrudin Faiz mengenai apa itu
logos, apa itu epistemologi, apa itu logika, dan apa itu sesuatu yang ngena di dalam hati dan pikiran, yang mudah berubah, yang dimana kita agar bisa memahami sesuatu kita harus memahami diri kita sendiri menurut Socrates. Agar bisa mengembangkan masa depan tentunya kita harus bisa mengembangkan masa sekarang. See you next time. Semoga kita tidak terjebak di masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Kita hidup untuk yang terbaik dari hari ke hari. Bye bye.